ente nyuruh orang berbuat baik tapi ente sendiri tidak berbuat kebaikan yang ente perintahkan tersebut. Kan ada seperti itu kan? Ada kan? Tapi kalau ente mau pakai punyanya anak pribadi, apa itu kaidahnya anak? Kaidahnya anak, tidak gugur engkau punya kewajiban memerintahkan orang berbuat baik walaupun engkau bukan orang baik, dan tidak gugur kewajibanmu mencegah orang berbuat maksiat walaupun engkau pelaku maksiat. Contoh, ente gak pernah sholat tapi ente selalu bilang sama orang, ente jaga, ente punya sholat, tapi ente gak pernah sholat. Nah, ketika orang tersebut mendengar ente bilang, jaga kau punya sholat, ingat sholat itu adalah amal yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sholat yakni meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Takutlah kepada Allah, padahal ente gak melakukan itu. Tapi ketika orang tersebut mendengar nasihat ente sehingga dia jaga ente punya sholat, selama dia melakukan itu ente mendapatkan pahalanya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Asbabul wurudnya apa? Hadis tadi menunjukkan orang kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Dulu ada sahabat datang ke Rasulullah, ini asbabul wurudnya tadi. Sahabat datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, tungganganku hancur, tungganganku telah binasa. Tungganganku maksudnya ontaku telah mati. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak punya tunggangan. Itu jawab Rasulullah. Nah, ketika ada satu sahabat mendengar, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya tunggangan, akan tetapi aku memiliki kenalan yang dimana kenalanku itu aku bisa menunjukkan orang ini kepada orang yang punya tunggangan sehingga dia bisa naik di atas tunggangan tersebut. Nah, ketika Rasulullah mendengar sahabat berkata seperti itu, baru beliau bersabda, ad-dallu ala yani man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena sahabat tadi walaupun dia tidak punya tunggangan, tapi dia menunjukkan, menolong, menunjukkan orang tersebut kepada tunggangan milik orang lain. Ya, ini berdakwah. Makanya ente kalau ketika ente di sini ente mendengar, ente atau di majlis-majlis taklim, ente bilang suatu ilmu, kalau lebih bagus, lebih baik ente amalkan ilmu tersebut, kemudian ente sebar, ya ente sebarkan apa yang telah ente dapat tersebut. Ente mendengar, kemudian ente sebarkan apa yang ente dapat tersebut. yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mendapatkan sunnah Rasulullah, mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu amal yang baik, kemudian fa'allama, kemudian dia mengajarkan apa yang dia dapat tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia ajarkan tersebut, dan tidak akan, pahala yang dia dapatkan tidak akan mengurangi daripada seluruh pahala yang dia punya. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan orang, menunjukkan orang, mendorong orang kepada suatu perbuatan dosa, maka selama orang tersebut berbuat dosa, maka ia akan mendapatkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan dosa yang ia dapatkan tidak akan mengurangi daripada dosa-dosa orang yang berbuat dosa tersebut. Pilih, ente mau jadi hamba-hamba yang menunjukkan orang kepada kebaikan. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling sempurna. Seperti apa umat yang terbaik? Allah kasih ciri-cirinya, Allah kasih tanda-tandanya. Kalau engkau ingin mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik, engkau pengen dapat gelar umat yang paling mulia, umat yang paling agung, tidak akan bisa engkau menjadi umat yang terbaik kecuali engkau memerintahkan kepada kebaikan dan
dan mencegah daripada kemungkaran. Ada orang yang ditunjukkan, dia nanya ke ente, anak kalau mau beli khamar di mana? Oh, ente kalau beli khamar di sana. Itu cuma nunjuk doang, walaupun ente nggak minum itu khamar, ente nggak minum khamar, ente nggak mabuk, tapi ente menunjukkan orang, nunjukin jalan doang, nunjukin tempat tuh. Kalau mabuk di situ, oh itu minuman keras yang enak di situ. Cuma anu udah tobat, anu udah enggak. So mamam gitu, anu udah enggak, anu udah berhenti, udah tobat, udah insaf. Anu sekarang udah taat, udah lempeng, udah lurus. Nanti kalau mabuk di situ aja. Maka selama orang tersebut mabuk, apa yang kita tunjuk, ente nunjukin tempatnya doang. Maka selama orang tersebut mabuk di situ, beli minuman di situ, maka selama itu ente mendapatkan dosa mabuk walaupun ente tidak mabuk. Ada orang ente bilang, ente pergi ke situ tuh, itu tempat pelacuran, barangnya bagus-bagus. Walaupun ente nggak pakai itu pelacur, ente nggak pakai itu pelacur, ente nggak berzina, tapi ente menunjukkan orang tuh. Oh, jablanya bening-bening, bagus-bagus, top-top barangnya. Ente nunjukin orang, dia berzina di situ, dia melacur di situ, dia berbuat dosa di situ. Ente menunjukkan dia ke tempat tersebut, maka walaupun ente tidak melakukan perbuatan dosanya, ente akan mendapatkan dosa orang tersebut. Sebaliknya, kalau ente menunjukkan orang kepada kebaikan, contoh yang ditunjukkan orang, ente baca Quran, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Ente baca Quran, ente baca zikir, ente yang taat sama Allah, jaga ente punya sholat, jangan berbuat dosa.